Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rusdianto, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran secara luring dengan mengambil tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, PB1 di kelas 6. Demikian perkenalan saya ini, mohon masukan yang sifatnya membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Baik, alhamdulillah, nama Bapak semangat semuanya ya. Nah, kemudian, ya sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Itu si Fajar, mohon dipimpin doanya Fajar. Kita buat duduk. Ya. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidubillahi Rabbah. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan doa yang kita bacakan dikabulkan oleh Allah sehingga kita semua anak Bapak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mencek kehadiran kita semua ya. Apakah anak Bapak hadir semuanya pada pagi ini? Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Jadi tidak ada yang libur. Sebelum kita belajar, mohon maskernya dipasang terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena saat ini daerah kita, negara kita secara umum masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, bagaimana cara menjaga protokol kesehatan? Ya, sehingga kita dan orang-orang yang kita cintai ini terhindar dari pandemi COVID. Kita lanjut. Kita bernyanyi dulu ya. Mau bernyanyi semuanya? Mau. Silahkan anak Bapak berdiri. Ya. Bagaimana perasaan Bapak semuanya? Kita akan bernyanyi. Nyanyi apa tadi? Garuda Pancasila. Ya, jadi diharapkan membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ya, rasa cinta tanah air kita terlebih dahulu. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa sih? Cara mengalirkan energi listrik. Ya, kita sudah belajar tentang menghasilkan energi listrik. Apa lagi?
menyalurkan energi. Kita akan belajar ya di tema yang kelima, subtema 1 dan pembelajaran yang pertama. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya nanti setelah kita belajar, anak bapak semuanya mampu menjelaskan peran Indonesia di dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian makna. Kemudian nanti akan disuguhkan sebuah formulir. Anak-anak bapak akan mengisi formulir tersebut. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran. Anak bapak sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi ini? Iya. Mari kita amati ya video yang akan bapak tampilkan. Ya. Video pembelajaran datang dari perjalanan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke negara lain. Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Misalnya, Indonesia menjual barang ke luar negeri seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Itu video yang pertama ya. Tentang apa? Ini adalah salah satu contoh kerjasama ekonomi, yaitu tentang ekspor dan impor. Kemudian ada video yang kedua. Silakan bapak perhatikan ya. Yang kedua, kembali lagi di channel Teknik Aceh. Pada video kali ini kita akan bahas produk pupuk ASEAN yang ada di Aceh. ASEAN Aceh Fertilizer adalah sebuah perusahaan penghasil pupuk hasil gagasan bersama dalam kerjasama ekonomi dan industri negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Pabrik pupuk ini didirikan di kawasan industri pengolahan migas di Kota Kismawai, Aceh. PT ASEAN Aceh Fertilizer merupakan proyek joint venture pertama antara negara-negara anggota ASEAN. Pabrik penghasil pupuk urea dan amonia cair ini merupakan salah satu dari 5 proyek ASEAN yang telah disetujui para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN 1 pada 1976 di Bali. Keempat proyek lainnya masing-masing direncanakan di Singapura, Malaysia, Muantai, dan Filipina. Nah, sidang tua, kira-kira begitulah cerita singkat kita pada video kali ini. Nah, jadi anak bapak sudah memperhatikan 2 buah video. Ya, yang pertama video tentang apa itu? Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Tentang apa tadi? Kegiatan. Kemudian video yang kedua tentang apa? Pupuk area di Patri. Ya, industri pupuk urea di Aceh. Jadi ini adalah 2 buah contoh kerjasama ekonomi ASEAN. Ya, dan masih banyak kerjasama ekonomi yang lain. Jadi ini ada beberapa contoh kerjasama ekonomi ASEAN. Ya, yang pertama, ya, apa yang pertama? Ya, ikut serta dalam kegiatan ekspor dan impor. Ya, apa itu ekspor? Jadi ekspor itu adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri ya. Ya, keluar. Seperti yang kita lihat dalam video tadi. Indonesia mengirim apa? Kelapa sawit. Kopi. Teh, apa lagi? Nah, ya. Banyak ya yang dikirim oleh Indonesia ya ke negara ASEAN yang lain. Kemudian ada kegiatan impor. Apa itu impor? Ya, mengirim barang dari Luar negeri. ke dalam negeri. Ya, ya. Seperti kita mengirim mesin dari Singapura misalnya.
Nah, kita mesin kayaknya ya. Itu namanya import. Kemudian yang kedua, mendukung mendukungnya MEA. Nah, siapa yang tahu apa itu MEA? Apa bacaan? Ya, bagus ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Siapa lagi yang bisa menjelaskan apa MEA itu dibentuk? Coba siapa? Mempromosikan? Mempromosikan sebuah jasa atau tenaga manusia. Ya, bagus ya. Jadi MEA itu digunakan untuk mempromosikan ya barang, jasa, dan tenaga manusia yang ada di negara ASEAN. Ya, sehingga kita butuhkan barang-barang yang berkualitas. Jadi makanya ada Bapak nanti harus menjadi seorang yang berkualitas sehingga bisa kita promosikan melalui MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian selanjutnya ada ini, apa ini? Ikut serta dalam lumbung padi ASEAN. Ya, jadi salah satu contoh kerjasama ekonomi selanjutnya adalah ikut serta dalam lumbung padi ASEAN. Apa maksudnya itu? Aldi, apa maksud Aldi? Serta dalam memenuhi makanan pokok sehari-hari. Iya, Indonesia ikut berperan ya di dalam menyediakan kebutuhan pangan negara-negara ASEAN. Ya, misalnya di Laos kekurangan padi misalnya, maka Indonesia sebagai negara agraris yang menghasilkan banyak padi bisa menutup kekurangan pangan yang ada di Laos. Makanya kemudian selanjutnya ada kerjasama di bidang industri, ya, di bidang industri. Contohnya yang kita lihat melalui video tadi. Ya, di Indonesia apa yang ada di Indonesia? Ya, bagus. ASEAN Aceh Fertilizer. Apa hasil produksinya? Jadi ASEAN Aceh Fertilizer itu menghasilkan pupuk sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan pupuk bagi petani yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara ASEAN lainnya. Jadi itu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Apakah Anak-Bapak sudah paham? Sudah paham tentang kerjasama ekonomi? Jadi disebutkan yang pertama apa tadi? Kelompok 1 apa contoh yang pertama? Ya, ikut serta dalam kegiatan ekspor impor. Kemudian yang kedua apa? Ya, bagus. Mendukung terbentuknya MEA. Yang ketiga? Serta dalam lumbung padi ASEAN. Kemudian yang keempat? Kerjasama di sektor industri. Kerjasama di sektor industri. Ya, jadi apakah sudah mengerti tentang kerjasama ekonomi ASEAN? Ya, sebuah tugas LKPD yang akan Anak-Bapak kerjakan ya berkelompok. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, tolong diperhatikan dulu. Ya, mohon diperhatikan LKPD-nya. Yang pertama, nama anggota kelompoknya ditulis. Kemudian, yang kedua, dibaca soalnya baik-baik. Ya, baru ditulis jawaban yang benar. Ya, jadi pada Anak-Bapak, apakah sudah mengerti dengan apa yang akan kita kerjakan? Kalau sudah, silakan dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Ya, silakan ya bekerja sama, berdiskusi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Sudah diisi ya, nama kelompoknya diisi. Ya.
Apakah kelompok 3 ada permasalahan? Sudah selesai? Apakah semuanya sudah selesai? Kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Kelompok mana yang mau dulu? Ya, silakan kelompok 3. Yang lain mohon didengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 3. Kegiatan ekspor dan impor. Peran Malaysia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kegiatan ekspor dan impor. Ekspor. Kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Sudah bagus. Kelompok 2 gimana jawabannya? Sudah dapat. Sudah dapat? Sudah. Nah, jadi kelompok 3 sudah bisa menjawab dengan sebaik-baiknya tentang kerjasama ekonomi ASEAN. Ya, terima kasih ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, kita duduk ya, terima kasih video. Kemudian kelompok 1, silakan kelompok 1. Kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, yang sudah mampu menjelaskan tentang kerjasama ekonomi ASEAN dengan baik. Jadi apakah semuanya sudah paham tentang kerjasama ekonomi ASEAN? Sudah. Kita lanjut ya. Ya, Bapak punya beberapa cenderamata. Ya, beberapa cenderamata ya yang sudah Bapak siapkan. Ya, coba lihat dulu cendeраmatanya. Ya. Ya. Ini adalah cenderamata ya yang dikirim dari beberapa negara ASEAN. Ya, coba dipegang cendeраmatanya ya. Coba masing-masing kelompok dipegang. Ya, kemudian cendeраmatanya didekatkan pada paku atau benda magnetis yang sudah disiapkan dari luar. Ya, coba ya, dicobakan cendeраmatanya. Ya, menempel pada paku. Kenapa bisa menempel? Karena cenderamata ini mengandung magnet. Ya, jadi cenderamata ini mampu menempel pada paku karena mengandung magnet. Apa yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa itu magnet? Suatu benda yang bisa dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, bagus ya. Di magnet itu adalah benda yang dapat menarik. Benda yang terbuat dari seperti yang kita lihat ini ya. Ini adalah contoh magnet. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang magnet. Ya, coba perhatikan nanti. Yang pertama pengertian magnet. Yang kedua macam-macam magnet, kegunaan magnet dan sifat-sifat magnet. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu magnet? Sebuah benda yang dapat menarik Ya, bagus. Di magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi atau logam. Nah, ini contohnya. Ya, menarik paku. Jadi ini adalah magnet. Benar? Sekarang kegunaan magnet. Ya, kegunaan magnet. Yang pertama apa guna magnet? Fajar? kompas. Untuk kompas. Jadi magnet itu digunakan untuk membuat kompas. Ya. Kemudian yang kedua apa bintang? Untuk catur. Ya, untuk papan catur. Jadi ada papan catur kita yang menggunakan magnet. Kira-kira apa gunanya papan catur? Apa gunanya papan catur, adik? Supaya Caturnya tidak terjatuh. tidak terjatuh ya saat kita bermain catur.
kita menutup, pintu kulkas kita mudah tertutup. Karena di pintu kulkas itu ada magnet. Kemudian coba selanjutnya untuk apa lagi? Apa? Penutup ini. Ya, di penutup casing HP ada magnet ya, sehingga dia bisa menempel. Ya, Nifa. Nah, itulah banyak sekali penggunaan magnet. Dan apa lagi? Untuk tanda nama. Ya, seperti di sini misalnya. Ada di belakangnya dikasih magnet. Sehingga tanda nama tersebut bisa menempel dengan baik. Jadi magnet itu sangat banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu tentang macam-macam magnet. Ya, ini adalah macam-macam magnet. Coba perhatikan gambar bintang. Ya, coba lihat. Di sini ada berapa jenis magnet? Yang pertama magnet apa? Coba lihat. Berapa? Ini bentuknya seperti batang ya. Kemudian yang kedua, magnet silinder atau magnet tabung. Kemudian yang ketiga, magnet jarum. Ya, berbentuk jarum. Kemudian yang ketiga, yang keempat, magnet ladang. Ya, berbentuk ladang. Kemudian selanjutnya adalah magnet lingkaran. Coba lihat, setiap magnet ini mempunyai dua buah kutub. Kutub apa saja? Selatan. Ya, jadi itu adalah macam-macam magnet. Sekarang kita lanjut sifat-sifat magnet yang video yang akan Bapak putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, hari ini kita akan belajar materi sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama yaitu gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Sifat yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub senama didekatkan, maka kedua batang magnet akan saling menolak. Namun, jika kutub tidak senama didekatkan, maka kedua batang magnet akan saling menarik. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Paku yang berada di atas kertas atau kaca dapat bergerak ketika kita menggeser-geser magnet yang ada di bawahnya. Sifat yang keempat, jarang mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Sekian video pembelajaran mengenai sifat-sifat magnet. Semoga bermanfaat ya. Nah, dia Bapak sudah perhatikan video ya. Siapa yang bisa menjelaskan video tentang apa itu? Video tentang sifat-sifat magnet. Jadi dalam video tadi ada beberapa sifat magnet. Yang pertama apa sifat magnet tadi? Coba arti. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Ya, gaya magnet mampu menarik benda tertentu. Nah, coba ini ya, seperti ada di meja kita. Ya, ini contoh. Ya, coba diangkat. Kelompok masing-masing diangkat ya. Ini adalah contoh. Ya, magnet dapat menarik benda tertentu. Coba diangkat ya. Nah, ya, ini adalah contoh sifat magnet yang pertama. Kemudian yang kedua apa lagi? Coba apa? Dapat menembus benda. Seperti ini ya. Ini ada paku. Jadi magnet mampu menembus benda. Dalam hal ini adalah menembus buku. Ya, semakin tebal penghalangnya, semakin mengenap kekuatan magnetnya. Semakin mengenap. Kemudian yang ketiga apa sifat magnet yang ketiga? Ya, magnet mempunyai dua buah kutub. Coba Azil jelaskan Azil kutub magnet. Kutub utara, kutub selatan. Ya, magnet itu punya dua kutub, utara dan selatan. Kemudian bagaimana sifatnya, Alpa?
Apabila kutub itu dilekatkan, tolak menolak. kalau kutubnya sejenis, akan tolak menolak. Kalau kutubnya berbeda jenis, menarik. Kemudian apa lagi sifat makna selanjutnya? Jadi semakin jauh ya satu benda dari magnet, maka gaya tariknya akan semakin melemah. Semakin dekat, ya semakin kuat. Apakah anak bapak semuanya sudah paham tentang sifat-sifat magnet? Sudah paham kegunaan magnet? Macam-macam magnet? Pengertian magnet? Ya, sudah. Sekarang kita punya tugas lagi ya, sehingga anak bapak lebih paham tentang apa yang sudah kita pelajari. Jadi ini ada LKPD tentang magnet. Jadi dikerjakan berkelompok. Ya, silakan. Ya, diperhatikan dulu LKPD-nya. Ya, tolong diperhatikan dulu LKPD-nya. Ya, yang pertama nama kelompoknya tolong ditulis dengan rapi. Kemudian dibaca soalnya dengan baik, baru diberikan jawaban yang benar. Silakan dikerjakan. Diisi ya dengan rapi. Tulis 5 bentuk magnet. Sudah siap? Sudah. Sekarang kita bacakan di depan kelas. Ya. Kelompok berapa yang ingin bacakan? Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Yang lain mohon diperhatikan. Waalaikumsalam. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Ya, sudah bagus ya. Jadi kelompok 2 sudah mampu mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Ya, silakan duduk. Coba kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Pertama, apakah yang dimaksud dengan magnet? Jawaban, sebuah benda yang dapat menarik benda logam atau besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi plus untuk kelompok 3 dulu. Plus ya. Di kelompok 3. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Nah, jadi apakah semuanya sudah paham tentang magnet? Paham? Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada pelajaran selanjutnya. Sebelumnya, coba diperhatikan dulu ya video yang akan Bapak putarkan. Ya, udah ya. Jadi itu adalah sebuah video yang sudah kita amati. Video tentang apa tadi itu pelajaran? Video pengiriman barang ke luar negeri ya. Jadi di video tadi kita perhatikan proses pengiriman barang dari Indonesia ke Malaysia.
formulir pengiriman barang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang formulir. Ya, nanti coba dilihat. Ya, ini ada formulir berapa? Pendaftaran. Ya, coba siapa yang tahu apa itu formulir? Coba kelompok 2 Resti. Ya, bagus ya. Ini formulir itu ada plus untuk kelompok 2. Pak, ya. Ya, jadi formulir itu adalah lembaran yang berisi tentang identitas. Formulir sama untuk mengikuti perlombaan. Apa lagi? Mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi formulir itu sangat banyak sekali kegunaannya. Sekarang ajar kita akan mengisi formulir. Ya, sebelum kita mengisi formulir, anak bapak harus tahu dulu bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Ya, kita lihat ya cara mengisi formulir. Jadi ini adalah cara mengisi formulir. Yang pertama apa caranya? Isi dari bagian paling atas terlebih dahulu. Ya, kita isi dari atas terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kedua apa? Isi semua dengan lengkap dan benar. Ya, diisi dengan lengkap. Jadi kita harus mengisi setiap identitas yang ada di formulir itu dengan lengkap dan benar. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ya, tidak boleh mencoret-coret. Makanya mengisi formulir itu harus hati-hati. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Apa itu? Gunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. Nah, tulisan. Kemudian yang selanjutnya apa? Pastikan Ya. Pastikan formulir tersebut terisi dengan lengkap. Baru kita serahkan kepada panitia lomba. Jadi, apakah semuanya sudah bisa cara mengisi formulir? Sudah. Ya, sudah ya Bapak punya formulir. Ya. Silakan diperhatikan formulirnya terlebih dahulu. Ya, diperhatikan dengan baik, diisi sesuai dengan petunjuk pengisian yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan diisi ya. Isi dengan data masing-masing. Siap semuanya? Ya, sudah. Silakan ya, yang mempresentasikan ke depan. Coba si Aldi. Silakan Aldi. Nama Aldi Wahyu Saputra, umur 12 tahun, kelas 6 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Aldi. Coba siapa lagi yang mau membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, saya akan membacakan hasil formulir saya. Nama lengkap Obiano Akbar, umur 12 tahun, kelas 6 turunan Jupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasil dari formulir si Akbar? Sudah betul isinya? Sudah. Kita beri semangat atau aplaus untuk siapa dulu? Ya, bagus. Silakan Pak, terima kasih. Ya, jadi apakah semua anak-anak Bapak sudah dapat mengisi formulir dengan lengkap? Sudah isi formulir? Berarti selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Namun, sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu ya apa yang sudah kita pelajari.
dari awal sampai akhir. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, tadi kita sudah belajar kata apa? Udah apa lagi? Bersama di sektor bidang industri. Kerjasama industri ASEAN. Udah apa lagi? Sebagai korban Apa lagi? Tentang? Sifat-sifat makna. Ya bagus, tentang sifat-sifat makna. Udah apa lagi? Ya, penggunaan makna. cara mengisi formulir. Dan apa lagi sih? Cara mengisi formulir. Cara mengisi formulir. Sudah ya? Jadi apakah anak bapak sudah paham semua? Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau tidak, bapak ucapkan terima kasih pada anak bapak semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Untuk di rumah nanti kita lihat buku kita halaman 35. Ya, kita kerjakan PR kita. Kemudian kita baca pelajaran kita selanjutnya untuk pertemuan hari berikutnya. Ya, jadi itu marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa ya. Yang berdoa bersama. Si Akbar, silakan doanya dipimpin Akbar. Di tempat duduk. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti dari pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kita pahami, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kepada anak bapak semuanya, silakan alat-alat tulisnya dikemasi kembali, kemudian kita siap untuk pulang. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum